Ya, aku pengen ganti HP deh. HP yang kayak gimana emang? HP yang gak mahal, Bagus. desainnya bagus, gak norak, punya kamera bagus, layar mulus, Lah itu mah ibu, namanya banyak maunya. ngecas cepet, sensor sidik jari di tangan, bisa main Mobile Legends set high, Free Fire set ultra, sama gak malu-maluin kalau diajak arisan. Buset, mana ada HP kayak gitu tapi mintanya murah. Ngarang aja. Ada nih, sekalian sama TPS-nya. Lah, duit siapa itu yang dipakai beli? Bukan tabungan Gundam kan? Hah? Iya. Kalau kalian tontonin video-video Oppo Reno Series dimain lagi, kalian pasti ngerti kalau Oppo Reno Series itu adalah handphone yang kami suka banget. Desain, harga, dan performance-nya itu balance, ngejadiin si Oppo Reno Series ini jadi salah satu serinya Oppo yang paling sering kami rekomendasikan. Konon kabarnya, Oppo Reno 6 ini spesifikasinya mirip banget sama Oppo Reno 5. Yuk kita bahas satu persatu, mulai dari isi kotaknya. Kotaknya ini masih khas Reno series dengan dominan warna Tosca, tulisan 6 besar di atas dan Oppo Reno 6 di bagian bawahnya. Di belakangnya ada beberapa keterangan kayak varian storage yang ini 8128GB dan juga warna yang ini warnanya hitam berbintang atau starry black. Entah kenapa di Reno series tuh kalau diingat-ingat emang nggak ada key selling point satupun yang dicantumin sama Oppo. Pede banget kayak ngerasa nggak perlu nampilin dan jualan fitur utama HP ini kayak brand lainnya. Seakan-akan Oppo tuh kayak mau bilang, udahlah beli aja nih Oppo Reno series, gue nggak perlu ngasih tahu ke kalian fiturnya, pokoknya Oppo Reno series ini udah pasti bagus. Yang Tosca ini cuma sleeve doang, karena kalau digeser ada box hitam yang elegan dengan tulisan Oppo yang tercetak ke dalam. Ada box kecil lagi yang isinya buku panduan singkat, kartu garansi, SIM card ejector, dan soft case bening dengan tekstur di dalamnya. Di bawah box ini ada unit handphonenya dengan beberapa key selling point yang arahnya kayaknya ke video nih, nantilah kita bahas. Ada juga earphone, kabel charger USB-A to USB Type-C, dan sebuah adapter charger dengan output maksimal 65 watt. Bentuk yang masuk Indonesia ini lebih sederhana dengan bahasa desain yang masih sejalan sama Reno series, elegan, enteng, dan juga tipis. Perangkat ini tebalnya masih sama dengan Reno 5, 7,8 mm aja. Dengan berat yang secara gramasi sedikit lebih besar dari Reno 5 yang cuma 171 gram. Reno 6 ini punya berat 173 gram. Kenapa bisa lebih berat? Alasannya Oppo sih karena pengaplikasian teknologi desain Oppo Reno Glow buat munculin tekstur khas di Reno series ini, jadi beratnya nambah 2 gram. Gue sendiri nggak tahu sih sebenarnya apa yang dilakukan sama Oppo untuk bodi bagian belakangnya ini, tapi ya ini enak banget buat dipegang dan enak banget buat disentuh. Ini Reno Glow katanya namanya. Handphone ini masih sama kayak pendahulunya, terasa solid di tangan tapi berasa juga enteng. Yang asik lagi, selama 2 minggu gue pakai handphone ini, jarang banget gue pakai in case karena bodi belakangnya ini nggak nempel sidik jari dan juga kayaknya nggak rawan baret. Kalau Reno 5 kemarin pas bodinya dipegang itu terasa kayak kasar-kasar glitter, ini beda, lebih halus dan lebih nyaman dipegang. Masih ada tulisan Oppo di bagian bawahnya dan juga ada bump camera berisi 4 kamera dan 1 buah LED flash. Masing-masing kameranya ini ada wide angle 8 megapiksel, kamera utama 64 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel dan juga kamera mono 2 megapiksel. Kalau bodi belakangnya ini matte, beda dengan bagian framenya. Framenya melengkung dan punya finishing glossy. Oh iya, jack audio dan juga SIM card tray yang nggak hybrid masih hadir di perangkat ini. Jadi masih aman banget buat kalian yang pengen pakai headphone kesayangan atau naikin kapasitas penyimpanan. Bagian depannya ini ada layar dengan resolusi 2400 x 1080 pixel atau Full HD Plus dengan bentangan layar 6,4 inci dan refresh rate 90 Hz. Oh iya, ini layarnya AMOLED, bukan IPS. Di atas layarnya ini ada cutout untuk kamera depan 44 megapiksel.
Soal speaker, sayangnya Oppo Reno 6 ini masih single speaker, jadi nggak ngasih pengalaman stereo gitu kalau buat nonton film action. Tapi nggak usah khawatir, kalian juga bisa banget beli Oppo Enco Buds kalau mau dapetin pengalaman audio dengan soundstage stereo yang lebih bagus. Desainnya menarik, simple dan warna putih dengan logo Oppo yang subtle banget warna abu muda, jadi nggak terlalu kelihatan. Baterai dari Enco Buds ini bisa tahan sampai 24 jam pemakaian. Kalau udah selesai pakai, bisa banget di-charge dengan colokan USB Type-C bawaannya atau kabel USB Type-C yang lainnya. Gue nggak bahas banyak tentang Oppo Enco Buds ini. Kalau kalian pengen gue bahas lebih lanjut lagi, kalian bisa drop di kolom komentar dan bilang, "Bang, tolong di-review Oppo Enco Buds." Insya Allah gue bikinin videonya. Oppo Reno 6 ini dikasih tenaga sama SoC yang sama seperti seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 720G. Loh, kok sama bang? Itu kenapa bang? 3 generasi sama semua. Gue gak bayangin muka-muka kaum mendang-mending tuh lagi ngetik tuh kayak begitu tuh di kolom komentar tuh, gonjang ganjing. Jadi gini bro, sebenarnya ada alasannya kenapa satu SoC itu dipakai terus-menerus di berbagai generasi. Oppo nih ada ngomong juga ke teman-teman reviewer kalau Snapdragon 720G itu adalah sweet spot yang bisa ngasih performance dengan harga yang pas banget untuk seri Reno. Jadi sampai sekarang masih dipakai. Lagian juga, gue pernah ikut sebuah event dari Qualcomm Indonesia dan juga di sana dijelasin tuh kalau yang namanya beli SoC itu nggak gelondongan, ada yang namanya paket-paketan. Misalnya aja brand A beli SoC dari Qualcomm dan brand B beli SoC yang sama juga dari Qualcomm. Harusnya logikanya handphonenya nih kedua-duanya hasilnya 11-12, tapi nggak begitu. Brand A karena dia pengen bikin handphone yang lebih murah, maka dia ambil paket yang lebih murah. Nggak semua fitur dari si SoC itu dia beli. Sementara brand B, fiturnya itu banyak yang diambil oleh brand B. Makanya jadi sangat wajar kalau misalnya brand A dengan SoC yang sama dia bisa ngasih harga lebih murah, sementara brand B dengan SoC yang sama dia bisa ngasih harga lebih mahal. Karena dari produsen SoC atau chipsetnya sendiri juga ngasih paketnya beda-beda. Begitu. Terus apakah Oppo ngambil paket yang maksimal untuk Snapdragon 720G di Oppo Reno 6 ini? Nggak tahu, karena Oppo sebenarnya nggak ada bilang ke gua, tapi kalau ngeliat spesifikasi dan beberapa minggu gua cobain si Oppo Reno 6 ini, gua rasa ISP-nya itu emang dimaksimalin banget sama si Oppo ya. 720G just being 720G di HP ini. Mobile Legends bisa dijalankan di settingan tinggi dengan mode high frame rate nyala, dan PUBG Mobile juga bisa di smooth ultra atau HD high, tergantung kalian maunya yang mana. Call of Duty Mobile juga bisa dimainkan dengan setting high dengan frame rate maximum. Suhunya aman, nyaman, sentosa, nggak berasa ada kendala sama sekali selama gue mainkan. Oppo bilang mereka juga punya fitur Quick Startup yang bikin smartphone ini bisa ngenalin kita secara pintar. Dia tahu mana game yang paling sering kita mainin, jadi gamenya akan diem nih di latar belakang dan memungkinkan kita membuka gamenya dengan lebih cepat. Layar 90Hz-nya gimana? Apakah layar 90Hz-nya ini bermanfaat atau berguna untuk kualitas gaming kita? Practically nggak gitu guna juga sih, karena game yang biasanya kalian mainin tuh antara nggak kuat diangkat ke 90 fps atau emang nggak punya mode 90 fps. Gue coba mainkan Dead Cells yang unlock fps juga ternyata nggak support sampai di 90 Hz. Jadi sampai saat video ini dibuat 90 Hz masih berlaku untuk scrolling menu, browsing, dan juga media sosial aja. Karena udah nyinggung screen, kita bahas kalian si screen-nya ini. Layar dari Oppo Reno 6 ini enak di mata. Emang tipikal AMOLED lah dengan brightness yang oke juga di bawah sinar matahari. Buat nonton YouTube, oke. Buat lihat Ikjun dan kawan-kawan di hospital playlist via Netflix juga oke banget. Ada fingerprint sensor juga di dalam layar bagian bawahnya yang tergolong cepat untuk unlock perangkatnya. Untuk urusan baterai, Oppo sematkan baterai dengan kapasitas 4310 mAh di dalam perangkat ini. Bukan yang terbesar emang, tapi sepengalaman gua pakai selama 2 minggu, ini cukup-cukup aja buat media sosial seharian dan juga Mobile Legends tipis-tipis. Ya kira-kira kalau malam harus di-charge lah ya.
Ukuran baterai ini dikompensasi sama charging flash charge 50 watt yang bisa nge-charge 0 sampai 100% itu di bawah 1 jam. 45 sampai 50 menit lah kira-kira. Oh ya, lupa bahas. Ini mumpung gue masih bahas bagian performance. Oppo Reno 6 ini juga bisa nge-expand RAM-nya sampai 13 GB dengan fitur OSWAP. Basically, dia nge-swap storage jadi RAM sehingga RAM-nya meningkat. Secara teori ya, tentu aja RAM dedicated-nya yang 8 GB itu lebih cepat dari 5 GB tambahannya. Pasti itu. Kayak yang udah berkali-kali gue sebut, kamera itu kayaknya jadi bagian utama untuk jualan Oppo Reno 6 kali ini. Dan menariknya, ternyata bukan fotografi lagi yang disinggung sama Oppo, melainkan video. So, let's take a look at how cool they are. Basicnya, kalau kalian buka aplikasi kamera, terus langsung jepret aja, tanpa harus ngatur sana-sini, hasil kameranya udah bagus. Bisa banget buat dipajang di media sosial. Dynamic range pun cakep tanpa harus nyalain fitur apa-apa. Kelihatan di sini terangnya cahaya matahari dan gelapnya bayangan, keduanya masih imbang ditangkap tanpa ada salah satu yang terlalu gelap atau terlalu terang. Ini software processingnya sih ajib ya. Lensa wide angle 8 megapiksel juga menghasilkan gambar yang bagus ya, tapi biasa, punya kualitas yang di bawah kamera utamanya. Untuk mode portraitnya, Oppo Reno 6 secara auto atau tanpa filter juga ngasih separasi bokeh yang rapi. Ini expected banget kayak Reno series lainnya. Mode portrait ini juga punya beberapa filter yang udah ada sejak Oppo Reno 4 kayak AI Color Portrait dan bokeh Flare Portrait. Kalau kalian udah selesai ambil foto, Oppo juga nyediain sebuah fitur yang nih letaknya agak ngumpet di dalam galeri, yaitu AI Palettes. Dengan fitur ini, mungkin banget kita ngedit foto yang kita ambil sendiri dengan palet warna dari foto lain dengan sekali tap aja. Oh ya, nggak usah takut, warna muka kalian itu berubah jadi kayak avatar kebiru-biruan karena Oppo juga nyediain face protection yang mana ketika AI Palettes ini dipakai nggak akan ngubah warna wajah kalian. Jadi kayak avatar, Buset, biru gitu ya. Nah, kalau ini beberapa fitur-fitur yang ada di videonya nih mau kita bahas nih. Basicnya sebenarnya nggak diapa-apain pun hasil videonya udah cakep juga kayak begini. Satu hal yang menurut gue harus diimprove dari videonya itu ada di tangkapan suara melalui mikrofon si Oppo Reno 6 ini karena noise dari luar itu masih banyak ketangkap sama si mikrofonnya. Nggak cuma auto aja, video sekarang kebagian beberapa filter baru yang bikin main-main sama video ini jadi lebih seru. Yang paling banyak di-endorse sama si Oppo kali ini tuh fitur ini nih, bokeh Flare Portrait Video yang ngasih video ala-ala bokeh bulat-bulat seakan pakai kamera mahal gitu. Hasilnya kadang bocor, kadang halus, perlu improvement tapi udah bagus banget. Beautification has gone further di Oppo Reno 6 ini karena dibawa sampai ke video, nggak cuma foto doang. Hasilnya, muka tanpa make up auto flawless. Nggak lupa juga beberapa fitur dari Oppo Reno series sebelumnya juga hadir. Ada dual view video dan juga dual exposure video. Kamera depan 44 megapiksel dari Oppo Reno 6 ini ngasih kualitas foto yang nggak kalah dari kamera belakangnya. Karakteristiknya ini mirip. Untuk mode portrait juga ngasih hasil yang nggak kalah rapi bokehnya dari kamera belakang. Untuk kali ini, bokeh Flare Portrait hadir juga di kamera depan. Good. Video kamera depan udah stabil, namun masih agak sering ngasih gambar yang terang banget gitu ya, khususnya kalau kamera menghadap matahari. Agak pusing mungkin si kamera kayak begini. Di tangan gue kurang kelihatan apakah cukup stabil atau enggak, jadi harus gue cek nanti di komputer baru bisa kelihatan. Tapi overall ini oke sih. Lihat, dynamic range-nya bukan yang terbaik, tapi ini oke banget. Kalau ini terlalu terang, gue klik di sebelah sini, ya muka gue jadi yang agak terlalu gelap sekali. Balik lagi fokus ke muka, masih bisa dipakai. Bokeh Flare Portrait Video juga hadir untuk kamera depan. Ajib juga.
Mas coba madep sini mas. Nggak kelihatan ya. Coba kalau gini, oke baru masuk tuh. Oh ya. Waktu video ini dibuat, kami nggak tahu harga pasaran untuk Oppo Reno 6 ini. Tapi mengingat Oppo Reno series yang sebelum-sebelumnya itu harganya ada di angka 5 jutaan, kami jadi mikir, siapa kira-kira orang yang cocok untuk beli si Oppo Reno 6 ini? Tapi ternyata jawabannya ya gampang sebenarnya. Oppo Reno 6 ini cocok banget sama orang yang ketika beli handphone itu pengennya yang lempeng-lempeng aja, simple-simple aja. Apa pokoknya just works lah, nggak perlu mikirin hal-hal teknis kayak harus ubah-ubah setting sini situ. Pokoknya dipakai itu langsung bisa dipakai dengan sangat nyaman. Kamera yang punya hasil oke, fitur videonya juga segambreng, banyak banget, dan desain serta layar yang oke, ini bakalan tempting banget buat orang-orang yang gak mau ribet tapi dapat performa handphone yang cakep. Gue saranin kalau nanti kalian beli Oppo Reno 6 itu kalian coba explore si fitur-fitur dari kamera, video, dan juga fitur-fitur yang ada di galerinya, karena banyak banget fitur-fitur tersembunyi yang ini bagus buat hasil karya, video maupun foto kalian nantinya. Oke, itu aja video dari Main Lagi tentang hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu beli Oppo Reno 6. Untuk performance gamenya, kalau kalian minat, gue akan bikinin video nyiksanya dalam beberapa hari. So, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, kalau kalian masih mau tanya juga tentang Oppo Reno 6, gue akan menjawab DM kalian di Instagram @mainlagiyt. So, please follow. Desperate amat minta follow. Oke, itu aja. Gue Dian dari Main Lagi. Please do like, subscribe, dan share kalau kalian suka sama video ini. Kalau kalian gak suka, kalian tau lah apa yang harus kalian lakukan. Gak usah gue ajarin kali ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.